Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febrianti. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan PPKN Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di UPTD SMP Negeri 10 Sinjai, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu cek dulu semangatnya kalian. Tepuk semangat. 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 Oke, siapa kita? Anak bangsa Indonesia. Kelas 7C. My class, my adventure. Oke, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? S I A T. Siap belajar PKN asik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita membuat kita semangat lagi pada hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang profil pelajar Pancasila. Bisa silahkan berdiri dulu semua. Oke, sudah siap? Sudah siap? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beranalis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar perintis. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana ketua kelas? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Nah, sebelumnya silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin.
sebelumnya kita mempelajari tentang peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tepuk tangan dulu untuk Naura. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar? Coba angkat tangan siapa? Oke, silahkan. Peran tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Data BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta masyarakatnya pada waktu itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nasya. Nah, seperti yang sudah dikemukakan oleh temannya bahwa yang menjadi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik. Tetapi dalam merumuskan Undang-Undang Dasar itu bukan hanya orang Indonesia atau sebagai warga Indonesia saja yang merumuskan, tetapi ada dari Jepang. Kan BPUPKI itu bukan cuma hanya dari Indonesia, tetapi dari Jepang. Nah, otomatis mereka berbeda suku, berbeda agama, tetapi mereka bisa saling bersatu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Seperti materi kita pada hari ini, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sudah masuk di bab 4 mengenai keberagaman, di mana kompetensi dasarnya kita sudah berbeda seperti di bab 3. Nah, kemudian kompetensi dasar kita di bab 4 adalah menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikator pencapaian kita yaitu memahami keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian bisa melihat indikator yang ada di layar. Kemudian tujuan pembelajaran kita menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning. Nah, yang artinya kalian harus memecahkan suatu masalah. Kemudian untuk apa? Agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian keberagaman. Yang kedua apa? Kemudian mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya keberagaman. Kemudian selanjutnya menganalisis penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, nantinya kalian akan menganalisis masalah-masalah yang terjadi tentang keberagaman. Nah, misi kita dalam pembelajaran ini yang pertama mengerjakan pretest, kemudian menyimak dan memberikan pendapat pada tayangan video, sebentar kemudian membentuk kelompok, bermain dunia suku, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, tanya jawab, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir kita akan mengerjakan kembali post test agar kita bisa tahu sampai di mana pemahaman kalian. Kemudian penilaiannya kita pakai penilaian observasi, kemudian penilaian pengetahuan tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan, penilaian diskusi dan presentasi. Nah, manfaat dalam pembelajaran ini, kalau misalnya kita sudah bersungguh-sungguh mempelajari tentang keberagaman suku, nah kalian bisa menganalisis bagaimana penyebab terjadinya konflik keberagaman yang terjadi di Indonesia. Jadi kita sebentar akan menganalisis bagaimana sebenarnya penyebab kenapa terjadinya suatu konflik keberagaman. Nah, sebelum kita masuk kepada intinya, Ibu akan memberikan pretest untuk mengukur pengetahuan kalian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan mengirimkan link di grup, jadi silakan dicek semua HP-nya. Oke, bagaimana, sudah dilihat semua linknya? Belum? Sudah.
Sudah? Nah, kalau sudah, kita masuk kepada bagian inti, di mana kalian menyimak video yang Ibu tampilkan di atas. Bentrok kali ini merupakan aksi balasan yang dilakukan warga suku Nduga yang bermukim di Desa Elek, Mawamena, Papua. Sebelumnya, perselisihan antara warga suku Nduga dan suku Lani mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan beberapa dilaporkan terluka. Dibantu oleh tokoh masyarakat bersama dengan tokoh agama, polisi akhirnya bisa melerai bentrok dan meminta pihak yang bertikai untuk menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Wakapolres Jayawijaya Kompol Ferdinand Mahasawet menyatakan bahwa polisi akan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Oke, itulah tadi mengenai video yang Ibu tampilkan. Ada yang bisa berpendapat, kira-kira kalian melihat apa dalam video itu? Coba silakan katanya, siapa yang bisa? Apa yang kalian lihat di dalam video yang tadi yang kalian simak? Kegiatan apa yang kalian lihat? Oke, silakan. Perang antar suku. Peran antar Suku. Peran antar suku. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira apa yang dapat kalian pahami mengenai video yang Ibu tampilkan? Coba angkat tangan, ada yang bisa? Oke, silakan Agus. Kebencian antar suku yang mengakibatkan bentrok. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Agus. Apa upaya yang harus kita lakukan agar tidak terjadi seperti yang ada di dalam video? Itu harus melakukan, Harus membicarakan secara baik-baik. harus membicarakan secara baik-baik. Nah, sebelumnya untuk kita menganalisis kembali kira-kira apa penyebabnya, kemudian bagaimana upayanya, ya nanti kita akan membagi suatu kelompok. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keberagaman, di mana ada beberapa di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, kemudian ada agama, kemudian ada ras, dan antar golongan. Nah, sekarang silakan buka bukunya, ada halaman 85. Nah, faktor-faktor yang terjadi keberagaman di situ ada faktor apa? Faktor letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kemudian lanjut, perbedaan kondisi alam. Dan selanjutnya, Ada transportasi dan komunikasi. transportasi dan komunikasi. Ada lagi? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Terjadinya keberagaman di Indonesia itu bukan kemauan manusia, tetapi ketentuan Allah atau Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa. Oke, Ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Jadi silahkan dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, silahkan kalian duduk dengan teman kelompoknya. Oke, silahkan. Nah, sudah duduk dengan teman kelompoknya semua? Iya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan suatu LKPD. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Kelompok 2 berarti. Dan silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Dan nantinya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tetapi sebelumnya kalian mainkan dulu permainan dunia suku. Akan kalian berinteraksi dengan suku lain, tetapi silakan lihat dulu aturannya yang ada di atas. Suku Musik dengan suku Gopi dia saling benci. Jadi suku Gopi dengan suku Musik dia tidak bisa mengambil satu sama lain atau saling bekerja sama dengan satu sama lain. Nah, sedangkan suku Sombo dia adalah profesi
Bobo, dia juga tidak bisa saling bekerja sama karena dia juga saling benci. Jadi suku Musi dengan suku Gopi dia saling benci. Kemudian suku Sombo dengan suku Bobo juga tidak saling baik hubungannya. Dan suku Gopi dia cuma bisa menjual barangnya kepada suku Sombo dan suku Musi dan suku Bobo tidak. Dan lanjut, suku Bobo ini keterbatasannya dia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa melakukan komunikasi. Coba silakan kalian atur kira-kira bagaimana caranya agar kebutuhan mereka masing-masing bisa terpenuhi, tetapi ada aturan seperti ini. Dari yang tadi yang permainan ini suku, yang mana lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan? Dia punya aturan. Karena kalau misalnya dia mempunyai aturan, bisa saling bekerja sama, tidak ada saling kebencian. Kemudian apabila dia mempunyai aturan, maka tidak bisa saling bekerja sama dan memenuhi kebutuhan setiap suku yang punya aturan atau yang tidak punya aturan. Bagaimana, sudah siap? Siap, Bu. Oke, sekarang kita mulai mempresentasikan dimulai dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas diskusi kami yang akan dibacakan oleh Alvin, Liza, dan Rina. Dari permainan suku yang tidak punya aturan dia akan bekerja sama, tetapi yang punya aturan dia tidak bisa melengkapi satu sama lain. Nomor 2, setiap suku menjadi bentuk setiap suku ketika adanya pengertian dan tidak bisa saling melengkapi. Nomor
menghargai yang berbeda suku, tidak membeda-bedakan suku lain, saling menghormati sesama suku. Itulah tadi diskusi kami yang kami berikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Kira-kira apa upaya yang harus kita lakukan supaya tidak terjadinya konflik? Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Menghargai yang berbeda suku, tidak membeda-bedakan suku lain, saling menghormati sesama suku. Bagaimana dari kelompok 3? Apakah ada yang mau ditanggapi? Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang selanjutnya dari kelompok 2. Kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nasya, Andi Arif, dan Faizin. Satu, dari permainan dunia suku, bagaimana menurutmu? Jika setiap suku mempunyai aturan dan yang tidak punya aturan. Suku yang tidak punya aturan dapat bekerja sama karena tidak saling membenci satu sama lain. Sedangkan suku yang mempunyai aturan tidak dapat saling melengkapi atau bekerja sama karena saling membenci. Nomor 2, apa hubungan permainan dunia suku dengan artikel yang di atas? Peran antar suku akan sering terjadi apabila setiap suku sering membenci. Nomor 3, apa upaya yang kalian lakukan sebagai seorang pelajar dalam kehidupan lingkungan sekolah untuk menghindari konflik antara suku? Mengajaknya berteman dan tidak membiarkan tidak mempunyai teman. Itulah tadi hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Apa penyebab terjadinya konflik? Coba silakan kelompok 2 untuk menjawab. Kurangnya musyawarah menganggap sukunya paling baik atau benar, terjadinya kesalahpahaman. Tadi hasil diskusi kami dan presentasi kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas diskusi kami yang akan dibacakan oleh Andini, Agus, dan Tamir. Dari permainan dunia suku, bagaimana menurutmu jika setiap suku mempunyai aturan dan tidak punya aturan? Pada setiap suku akan lebih mudah bekerja sama jika tidak ada aturan-aturan atau kebencian di antara suku. Apa hubungannya permainan di dunia suku dengan artikel yang di atas? Bentrok akan terjadi ketika setiap suku saling membenci. Kakek Tami, Apa upaya yang kalian lakukan sebagai seorang pelajar dalam kehidupan lingkungan sekolah untuk menghindari konflik antar suku, menghormati setiap suku, saling menolong, mengembangkan sikap peduli? Itulah tadi hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan menutup hasil diskusi kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami
Tidak. Nah, ini tentu. Itu. Saling menghargai, tidak peduli, mengajar, saya terima kasih presentasikan ucapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah. Nah, seperti itulah hasil diskusi kalian dan jawaban kalian semuanya betul semuanya. Tepuk tangan lagi dong. Nah, seperti itulah mengenai materi kita tentang keberagaman, yaitu salah satunya keberagaman suku. Nah, di antara tadi kita sudah mempelajari pengertian keberagaman, faktor terjadinya keberagaman, dan konflik yang terjadi di Indonesia mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Angkat tangan. Oke, silakan. Kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi kita tidak boleh saling membenci terhadap berbeda suku. Nah, itulah tadi bahwa kita yang berbeda suku, ketika kalian mempunyai teman yang berbeda suku, kita harus menghormati atau menghargai suku mereka. Jangan karena mereka berbeda suku dengan mereka kita tidak mau berteman. Kita tidak bisa bekerja sama. Karena jangan sampai kita hanya bisa membutuhkan bantuan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial pasti adanya interaksi antar sesama manusia, bukan hanya sesama suku. Nah, orang yang misalnya pemuda-pemuda yang pahlawan-pahlawan pemuda Indonesia itu, kenapa bisa mereka untuk bisa kembali mengambil kemerdekaan Indonesia? Karena mereka saling bekerja sama. Walaupun mereka berbeda suku, berbeda agama atau berbeda suku. Jadi kita semuanya sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang diciptakan di muka bumi ini harus saling menolong, harus saling menghargai. Oke, itulah tadi mengenai kita sudah menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini. Kemudian coba silakan kita akan melakukan kembali post test dan Ibu akan mengirimkan kembali linknya di grup. Jadi silakan perhatikan grup kalian masing-masing. Benar. Benar kali pertama. Tsunami. Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu akan meminta bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kali ini. Apakah menyenangkan ataukah misalnya tidak? Nah, kartu ekspresi ini silakan kalian bagaimana ekspresimu hari ini. Apakah sedih, ataukah bingung, ataukah senang? Nah, why, kenapa? Kalau misalnya senang kenapa, sedih kenapa? Nah, sekarang kalian harus menjawab bagaimana perasaanmu hari ini mengenai proses pembelajaran kita pada anak. Jadi silakan
seperti itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kalian harus tetap semangat. Nah, tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita kalian semua. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum